Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mengapa kapal bisa mengapung pada bagian 2. Di mana di sini kita akan membahas mengenai 3 eksperimen ketika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair. Pada eksperimen pertama yaitu terdapat 2 objek utama. Yang pertama adalah air atau zat cair, di mana diletakkan pada suatu bejana dengan massa jenis zat cair adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu yang kedua adalah di sini ada benda, di mana benda tersebut merupakan solid steel cube atau kubus baja yang solid dengan dimensi 1 meter untuk sisinya. Lalu massa jenis dari baja tersebut 7.850 kg per meter kubik. Ketika suatu baja pejal tersebut dimasukkan ke dalam zat cair, maka bagaimana kondisi selanjutnya? Apakah tenggelam, atau melayang, atau terapung? Sesuai dengan pembahasan pada video sebelumnya, tentang ketika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka akan terdapat 2 gaya yang akan berpengaruh. Yang pertama ada namanya gaya angkat ke arah ke atas, dan yang kedua adalah gaya berat yang mengarah ke bawah. Oleh karena itu, pada eksperimen kali ini kita harus menghitung mengenai gaya berat sama gaya angkat. Di mana gaya berat kita simbolkan dengan W atau weight, dan gaya angkat kita simbolkan dengan FA atau buoyancy. Yang pertama kita hitung adalah gaya berat, di mana perhitungan gaya berat sendiri sesuai dengan video sebelumnya adalah volume dari objek dikalikan dengan massa jenis objek dikalikan dengan gravitasi. Di mana ketika di sini objeknya adalah sebuah kubus, maka yang kita hitung adalah volume dari kubus. Volume dari kubus merupakan sisi kali sisi kali sisi, di mana ketika sisinya 1 meter, berarti 1 kali 1 kali 1, yaitu 1 meter kubik. Sedangkan massa jenis baja di sini adalah sebesar 7.850 kg per meter kubik, dan gravitasi sendiri merupakan 9,81 meter per second kuadrat. Di mana apabila dikalikan menjadi 77.008,5 Newton, di mana arahnya adalah arah ke bawah, karena merupakan gaya berat. Kalau gaya berat arahnya ke bawah. Oke, yang kedua adalah gaya angkat. Di mana di sini gaya angkat tersebut adalah volume dari benda yang tercelup dikalikan dengan massa jenis zat cair dikalikan dengan gravitasi. Di mana di sini kita asumsikan benda tersebut tercelup secara keseluruhan, di mana ketika tercelup secara keseluruhan maka yang dihitung adalah volume dari keseluruhan benda tersebut. Jadi volume dari kubus dikalikan dengan massa jenis zat cair dikalikan dengan gravitasi, di mana di sini volumenya adalah 1 meter kubik dikalikan dengan 1000 kg per meter kubik merupakan massa jenis zat cair dikalikan dengan gravitasi, di mana 9,81 meter per second kuadrat. Dengan total gaya angkatnya adalah sebesar 9.810 Newton dengan arah ke atas. Dari sini kita tahu bersama bahwa ketika keseluruhan kubus dicelupkan ke dalam zat cair, maka keseluruhan kubus tersebut akan mengalami gaya angkat, di mana gaya angkatnya hanya sebesar 9.810, sedangkan gaya beratnya adalah 77.000. Di mana di sini untuk resultannya antara gaya berat dan gaya angkat adalah minus 67.000, yaitu mengarah ke bawah. Dan karena gaya angkat kurang dari gaya berat, maka yang terjadi adalah, ya betul sekali, jadi benda tersebut akan tenggelam. Oke, kita mulai menginjak tentang eksperimen yang kedua. Di mana eksperimen yang kedua ini cukup berbeda dengan eksperimen yang pertama. Ketika yang pertama merupakan suatu kubus baja yang pejal, yang kedua ini adalah kubus baja yang berongga. Di mana dapat dilihat pada gambar tersebut, merupakan suatu kubus baja yang berongga dengan panjang sisi dari kubus tersebut 2 meter. Lalu dapat rongga di dalam kubus tersebut, di mana volume dari rongganya adalah 7 meter kubik. Dengan massa jenis dari bajanya sendiri 7.850 kg per meter kubik. Yang akan dicelupkan ke dalam
zat cair, di mana zat cair tersebut untuk massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Kira-kira bagaimana kondisi selanjutnya ketika suatu kubus dimasukkan ke dalam zat cair? Apakah terapung, melayang, ataukah tenggelam? Lalu pertanyaan yang kedua adalah ketika terapung benda tersebut, kira-kira berapakah syarat dari benda tersebut? Pertama-tama yang harus kita hitung adalah berat dari benda. Di mana di sini kita simbolkan W sama dengan volume dari objek atau volume dari benda dikalikan dengan massa jenis dari benda tersebut. Di sini kita menggunakan baja dikalikan dengan gravitasi. Untuk volumenya sendiri, volume dari kubus adalah 2 meter dikali 2 meter dikali 2 meter atau sisi kali sisi kali sisi. Yang dimana totalnya adalah 8 meter kubik. Itu untuk volume dari kubus secara keseluruhan. Akan tapi karena ada rongganya, maka 8 meter kubik dikurangi 7 meter kubik. Jadi ketemunya adalah 1 meter kubik untuk volume dari benda tersebut atau volume dari bajanya. 1 meter kubik dikalikan dengan massa jenis dari baja yaitu 7.850 kg per meter kubik dikalikan dengan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Di mana totalnya adalah 77.008,5 Newton dengan arah ke bawah, karena merupakan gaya berat. Yang kedua yang harus kita hitung adalah tentang gaya angkat, di mana merupakan volume dari kubus dikalikan dengan massa jenis zat cair dikalikan dengan gravitasi. Di mana di sini untuk volume dari kubus kita asumsikan benda tersebut dicelupkan secara keseluruhan. Ketika dicelupkan secara keseluruhan, maka volume dari kubus adalah 2 meter dikali 2 meter dikali 2 meter atau 2 meter pangkat 3, yang dimana hasil dari volume dari kubus adalah 8 meter kubik. 8 meter kubik dikalikan dengan massa jenis zat cair di situ adalah 9.000 kg per meter kubik dikalikan dengan gravitasi yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Berdasarkan angka tersebut, kita ketahui bersama bahwa gaya angkatnya adalah sebesar 78.480 Newton, mengarah ke atas untuk gaya angkatnya. Di mana resultan untuk gaya berat dan gaya angkat adalah plus 1.471,5 Newton. Dari sini kita tahu bersama, sesuai dengan video sebelumnya, ketika gaya angkat lebih besar daripada gaya berat, yang terjadi adalah benda tersebut akan, ya betul sekali, jadi benda tersebut akan terapung. Lalu pertanyaan kedua adalah, bagaimana syarat yang terjadi pada objek ketika objek tersebut terapung? Seberapa besar bagian yang tercelup pada objek tersebut ketika terapung? Sesuai dengan perhitungan sebelumnya, kita ketahui bersama bahwa gaya beratnya sebesar 77.008,5 Newton, sedangkan gaya angkatnya adalah 78.480 Newton. Dengan dua gaya tersebut, maka ada namanya equilibrium, di mana resultannya harus menjadi 0. Ketika resultan menjadi 0, maka ada salah satu dari bagian tersebut, gaya tersebut yang akan disesuaikan. Untuk gaya berat sendiri, apakah bisa berubah? Iya, kalau untuk gaya berat sendiri tidak bisa berubah. Lalu untuk gaya angkat, ya jadi di sini yang bisa berubah adalah gaya angkat, di mana tergantung seberapa besar bagian benda yang tercelup. Ketika resultannya ingin menjadi 0, maka gaya angkat harus disesuaikan dengan gaya beratnya. Ketika gaya berat 77.008, maka gaya angkat harus menjadi 77.008. Oleh karena itu, kita hitung dulu ketika gaya angkat 77.008,5 Newton. Dengan gaya angkat 77.008,5 Newton dengan rumus yang sama. Yang rumus awal yaitu gaya angkat sama dengan volume dari kubus dikalikan dengan massa jenis zat cair dikalikan dengan gravitasi. Lalu untuk volume dari kubus sendiri merupakan gaya angkat dibagi dengan massa jenis zat cair dikalikan dengan gravitasi, di mana kita dapatkan yaitu untuk volume kubus adalah sebesar 7,85 meter kubik. Berdasarkan volume dari kubus tersebut, maka kita dapat menghitung seberapa besar
bagian kubus yang tercelup atau yang biasa disebut sebagai syarat atau draft. Draft di sini dapat dihitung dengan menggunakan rumus volume dari kubus dibagi dengan luasan dari alas kubus tersebut, di mana luasannya adalah sisi kali sisi. Di mana volume di sini 7,85 dibagi sisi kali sisi yaitu 2 kali 2 yaitu 4. Jadi diketahui bahwa draftnya sebesar 1,9625 meter. Dengan draft 1,9625 meter, maka kubus tersebut tetap terapung. Akan tetapi sebagian besar dari bagian kubus tersebut tercelup ke dalam air, di mana ketika tingginya 2 meter, 1,9625 dari kubus tersebut tercelup ke dalam zat cair. Baik, kita masuk ke dalam eksperimen yang ketiga, di mana sebelumnya kita telah membahas mengenai kubus baja yang pecah pada eksperimen yang pertama dengan sisi 1 meter, lalu kubus baja berongga pada eksperimen yang kedua dengan sisi 2 meter, dan yang ketiga adalah kubus baja berongga dengan sisi sebesar 5 meter. Dengan massa jenis dari bajanya sendiri 7.850 kg per meter kubik, dengan volume dari rongga dari kubus tersebut adalah sebesar 124 meter kubik yang dicelupkan ke dalam zat cair. Dengan zat cair memiliki massa jenis sebesar 1.000 kg per meter kubik. Kira-kira seperti apa kondisi kubus selanjutnya? Yang kedua adalah seberapa besar syarat pada objek tersebut, atau kalau kita asumsikan kapal, yaitu syarat dari kapal ini seberapa. Lalu yang ketiga adalah seberapa besar berat yang bisa diangkat pada syarat 4,5 meter, di mana definisi di sini adalah berat yang bisa diangkat tanpa berat dari kubusnya sendiri. Jadi full di luar berat kubus, seberapa besar yang bisa diangkat. Oke, kita jawab pertanyaan satu persatu, mulai dari yang pertama, kondisinya seperti apa? Jadi kita akan menghitung gaya berat atau weight. Weight di sini adalah volume dari objek dikalikan dengan massa jenis dari baja dikalikan dengan gravitasi. Untuk volume dari objek di sini yang kita hitung hanyalah volume dari bajanya saja, di mana volume baja tidak termasuk pada rongganya. Oleh karena itu kita hitung volume dari kubusnya secara keseluruhan, yaitu 5 dikali 5 dikali 5, yaitu 125 meter kubik. Sedangkan rongganya sendiri 124 meter kubik. Jadi volume dari bajanya sendiri adalah 125 dikurangi 124, yaitu sebesar 1 meter kubik. Dikalikan dengan bajanya sendiri, massa jenisnya sebesar 7.850 kg per meter kubik, dikalikan dengan 9,81 meter per second kuadrat. Di sini kita setelah menghitung mendapatkan angka 77.008,5 Newton dengan arah ke bawah untuk gaya beratnya. Sedangkan gaya angkat di sini dapat kita hitung, yaitu volume dari kubus dikalikan dengan massa jenis zat cair dikalikan dengan gravitasi. Di mana volume kubus sendiri yaitu dengan sisi 5 meter, untuk kubus 5 dikali 5 dikali 5, yaitu sebesar 125 meter kubik. Dikalikan dengan 1.000 kg per meter kubik yang merupakan massa jenis zat cair dikalikan dengan 9,81 meter per second kuadrat merupakan gravitasi. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa gaya angkatnya sebesar 1.226.250 Newton mengarah ke atas untuk gaya angkatnya. Dari kedua angka tersebut kita tahu bersama untuk resultannya adalah sebesar 1.149.241,5 Newton. Dengan buoyancy atau gaya angkatnya di situ sangat jauh lebih besar daripada gaya berat. Ketika jauh lebih besar daripada gaya berat, atau intinya kalau buoyancy lebih besar daripada weight, maka yang terjadi adalah kapal tersebut atau objek tersebut adalah terapung. Oke, kita bahas mengenai pertanyaan yang kedua, seberapa besar tercelupnya ketika gaya beratnya sebesar 77.000. Jadi apabila kita ingin menghitung seberapa besar bagian benda yang tercelup atau syarat dari benda tersebut, kita harus membuat agar resultannya jadi 0.
Ketika gaya berat sama gaya angkat, maka gaya berat tersebut tidak akan bisa berubah ketika tidak ada perubahan. Sedangkan yang dapat berubah adalah gaya angkat. Oleh karena itu, ketika kita ingin menghitung resultannya 0, maka bagian yang tetap adalah gaya berat, yaitu sebesar 77.000. Dengan gaya beratnya 77.000, maka kita bisa menghitung untuk gaya angkatnya. Gaya angkat di sini kita hitung agar sama dengan gaya berat, yaitu gaya angkatnya sebesar 77.000. Dari gaya angkat sebesar 77.008,5 Newton, maka kita akan mengetahui volume dari bagian kubus yang tercelup. Di mana untuk rumus awalnya dari gaya angkat adalah volume dari bagian benda yang tercelup dikalikan dengan massa jenis zat cair dikalikan dengan gravitasi. Sedangkan ketika kita menghitung volume dari benda yang tercelup, yaitu gaya angkat dibagi dengan massa jenis zat cair dikalikan dengan gravitasi, di mana 77.008,5 kg meter per second kuadrat dibagi 1000 kg per meter kubik dikalikan 9,81 meter per second kuadrat, di mana volume dari kubusnya adalah 7,85 meter kubik untuk volume dari bagian yang tercelup. Dari volume bagian yang tercelup tersebut kita dapat menghitung syaratnya, di mana rumus dari syarat adalah volume dari benda yang tercelup, yaitu volume dari kubus yang tercelup itu tadi dibagi dengan luas alasnya, yaitu sisi kali sisi, di mana di sini 7,85 dibagi, karena sisinya 5 meter, maka 5 dikali 5, yaitu 25. Jadi didapatkan draftnya atau syaratnya atau ketinggian bagian kubus yang tercelup hanya 0,314 meter. Dengan ketinggian kubus 5 meter, 0,314 meter merupakan ketinggian yang cukup kecil. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, ketika syaratnya 4,5 meter, seberapa besar berat yang bisa diangkat selain dari kubusnya tersebut? Oleh karena itu kita buat ketika syarat 4,5, kira-kira gaya angkat seberapa? Atau seberapa besar gaya angkatnya? Ketika syarat 4,5 meter, maka freeport atau sisa bagian yang di atas yang tidak tercelup itu 0,5 meter. Untuk gaya angkat dengan menggunakan syarat 4,5, maka yang dihitung adalah volume dari yang tercelup, di mana yang tercelup di sini adalah 4,5 dikalikan dengan 5 kali 5. 4,5 itu ketinggian yang tercelup, 5 kali 5 merupakan luas alasnya. Jadi luas alas kali tinggi merupakan volume dari bagian yang tercelup, dikalikan dengan massa jenis zat cair, yaitu 1000 kg per meter kubik dikalikan dengan 9,81 meter per second kuadrat, di mana didapatkan gaya angkatnya adalah sebesar 1.103,625 Newton. Dari gaya angkat tersebut, kita ketahui bersama bahwa kelebihan gaya angkatnya dengan menghitung, yaitu gaya angkatnya 1.103,625 Newton tersebut dikurangi dengan gaya berat. Gaya berat sudah kita hitung di slide sebelumnya, yaitu sebesar 77.008,5, di mana kelebihan gaya angkatnya sebesar 1.026.616,5 Newton. Di mana kelebihan gaya angkat ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan yang lainnya selain dari mengangkat dari kubusnya sendiri. Dari gaya angkat tersebut kita jadikan massa, maka massa yang dapat diangkat selain dari kubusnya adalah 1.026.616,5 Newton dibagi 9,81 meter per second kuadrat, di mana didapatkan bahwa massa yang bisa diangkat adalah 104.650 kg, atau kalau dijadikan ton adalah 104,65 ton. Ketika kita mengasumsikan bahwa kubus ini adalah kapal, maka 104,65 ton merupakan berat yang bisa diangkat selain dari kerangka kapalnya itu sendiri, yaitu bisa berupa permesinan, lalu bahan bakar, lalu muatan, lalu air tawar, perbekalan, kru, dan lain sebagainya yang bisa diangkat selain dari kapalnya itu sendiri. Baik, untuk lebih mendalami mengenai perhitungan gaya angkat dan gaya berat sehingga tahu kira-kira kapal tersebut bisa melayang, terapung, atau tenggelam, maka ada satu tugas, yaitu sebagai berikut. Apabila ada sebuah balok, di sini balok yang terbuka bagian atasnya,
Dimana di sini hampir-hampir menyerupai perahu lah, perahu kecil yang memiliki panjang 5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 0,8 meter. Di mana perahu kecil tersebut memiliki ketebalan 5 mm. Jadi ketebalannya tiap-tiap sisi, bagian samping kanan, kiri, depan, belakang, dan bawah itu 5 mm. Lalu massa jenisnya 7.850 kg per meter kubik, di mana di sini kita asumsikan yaitu baja. Lalu gravitasi 9,81 meter per second kuadrat, dan juga massa jenis zat cair ketika ini dicelupkan ke dalam zat cair adalah 1000 kg per meter kubik. Dan di tengah-tengahnya ada satu orang dengan berat 100 kg. Kira-kira dengan kondisi tersebut, lalu perahu kecil tersebut dimasukkan ke dalam zat cair, maka bagaimana kondisi selanjutnya? Apakah melayang, terapung, atau tenggelam? Lalu yang kedua, bagaimanakah syarat dari kapal atau perahu tersebut apabila kondisinya adalah terapung? Dan yang ketiga adalah berapa besar massa yang bisa diangkat apabila syaratnya 0,4. Massa yang bisa diangkat di sini selain dari berat dari perahunya dan juga berat dari orangnya. Apakah ada massa lain yang bisa diangkat ketika syaratnya 0,4? Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.